tasawuf kena 3 hal. Yang pertama, kena isi otaknya itu bid'ah. Selalu didengarnya tasawuf bid'ah, tarekat bid'ah, jangan belajar tarekat nanti gila. Jadi itu bid'ah yang selalu yang mengisi otaknya itu bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Yang bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka. Masa kita mau belajar tasawuf kau mau masuk neraka? Makanya orang enggak mau. Satu. Yang kedua, isi otaknya itu gila, Pak. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti. Masa kita mau belajar tarekat, zikir, kemudian jadi gila? Ini kita nggak berpikir, banyak betul orang gila di pasar, nggak pernah belajar tarekat. Nah, ini kita dibodoh-bodohin. Kata. Lalu kemudian, itu tadi yang saya sampaikan tadi. Orang melihat, masyarakat kita melihat, yang sudah belajar tasawuf kok nggak sholat lagi gitu. Yang sudah belajar tasawuf katanya sudah ma'rifat pada Allah, orang puasa Ramadan dia enggak. Orang sholat dia enggak. Bukan hanya tidak sholat, mencaci orang yang sedang sholat. Ya, mencemoohkan orang puasa. Masya Allah. Kata, ini yang harus kita tuntaskan, harus kita luruskan. Jadi kalau ada guru ma'rifat mengatakan kau sudah ma'rifat, kamu tidak boleh lagi sholat, maksudnya tidak boleh ngaku kamu yang sholat. Tapi laksanakan sejojong, laksanakan gitu. Jadi kalau ada guru yang ngajarkan tidak sholat lagi, udah tinggalin aja apa tasawuf itu. Bukan tasawuf. Ya dah. Kenapa saya tegas katakan ini? Karena ini yang dipahami oleh sebahagian masyarakat kita. Dan saya dengar langsung ada orang yang sudah belajar tasawuf sudah nggak sholat lagi. Ini ngacauin, ya, ngerusak agama aneh. Nggak boleh, Pak. Ya dah. Harus kita luruskan itu. Ya dah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita berharap mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Dari kepergian Bapak Ibrahim bin Ahmad Darmawi, ya mudah-mudahan pertama kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi intibar bagi kita semua, Pak. Ternyata memang benar hidup ini berakhir mati, Pak. Ya, nggak ada orang yang hidup selama-lamanya. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bernyawa mati. Jadi kalau nggak mau mati, jangan bernyawa, Pak. Ya. Oleh karena itu, persiapan kita untuk menyusul beliau. Jangan kita hanya sekedar mengiringkan jenazahnya, tetapi kita perlu mengambil pelajaran. Oh, kalau begitu hidup pasti akan mati. Ya, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, pasti akan berakhir dengan kematian. Qarun aja mati, Pak. Duitnya banyak. Fir'aun aja mati, jadi raja. Ada. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya sampaikan, ya, mari sama-sama kita mempersiapkan diri memasuki pintu kematian. Ya, persiapkan, ya. Bapak Ibu sudah punya persiapan belum? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah punya persiapan berani mati, wajarlah. Kalau belum punya persiapan berani mati, nekat namanya. Apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Udah tahu alamatnya, Bu? Ibu kalau mati mau kemana? Ke surga. Udah pernah ke sana? Jangan kesasar. Enggak ada perintah kembali ke surga, enggak ada. Ya. Kemana alamat kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Jangan ke surga.
Surga itu kenikmatan. Sekarang kita nikmati. Ya. Kenikmatan surga itu makanya bertingkat, ya. Maka dalam surga itu adanya bidadari, bidadara enggak ada. Tapi Ibu jangan nuntut. Kenapa Bu di dalam surga enggak ada bidadara? Kenapa kok ada bidadari saja? Ya. Yumtahanul mar'atu bidzahab wa yumtahanur rajulu bin nisa. Perempuan diuji pakai duit, laki-laki diuji pakai perempuan. Maka dengan adanya bidadari itu puncak kebahagiaan laki-laki. Ya, maka laki-laki yang punya duit, biarlah duitnya banyak habis, yang penting dapat yang muda. Itu karena itu puncak kebahagiaan laki-laki. Kalau perempuan makanya nggak ada bidadara, karena puncak kebahagiaan perempuan itu bukan laki-laki, Pak, duit. Biarlah tua-tua yang penting banyak duitnya. Gitu. Makanya di surga itu nggak ada bidadara, ya ada perhiasan-perhiasan. Ada yakut, ada zamrud, ada intan berlian, ada emas, macam-macam. Itu kesenangan perempuan, perhiasan-perhiasan itu. Maka nggak ada bidadara. Ya, karena puncaknya bukan itu, perhiasan. Kesenangan perempuan itu. Kalau laki-laki ya perempuan, makanya ada bidadari, ya. Ya, maka saya bilang tadi surga itu kebahagiaan. Jangan-jangan kita ini kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Ya, kemana alamat kita pergi sudah mati? Kembali kepada Allah. Nah sekarang cari itu di mana Allah itu sekarang. Jangan nunggu mati, Pak. Kalau nggak kenal Allah sekarang di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Nggak ketemu Allah sekarang, di akhirat nggak bakal ketemu. Jadi kembali ke Allah itu bukan mati. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, itu bahaya, Pak. Yang satu. Jadi kemana kita pergi sudah mati, kembali kepada Allah. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Mana rute jalannya? Ada 4 alam yang akan kita lewati. Ada alam ruhiyah, ada alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Ini perlu diketahui dari sekarang. Supaya kita tidak membabi buta, Pak. Ya, kedua. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Apa kendaraan? La ilaha illallah. Pelajari itu, la ilaha illallah itu. Kalau hanya kalimatnya saja burung beo juga hafal. Ya, isinya apa kalimat la ilaha illallah itu? Apa isinya? Di mana posisinya? Ya. La ilaha illallah syahadat tauhid, syahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul, kapan dalam posisi syahadat tauhid? Itu perlu dipelajari. Kendaraan, cari kendaraan. Maka saya sering sampaikan di jamaah di Arafah, paling tidak 3 kendaraan siapin. Kendaraan darat, laut, udara. Kendaraan darat apa? Zikir la ilaha illallah. Kendaraan laut, zikir dalam hati. Ismu zat, zikir khafi. Nah yang nggak pernah belajar tarekat nggak tahu nggak itu apa zikir khafi itu. Yang ketiga, zikir ampusia, ikuti aluran napasnya. Yang nggak belajar tarekat nggak tahu apa itu zikir ampusia. Siapkan 3 ini kendaraan. Barulah yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Kebaikan kita selama hidup, insya Allah akan menolong kita setelah sampai di sana. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.